Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nasyariah Siregar MPD. Yang mana NIM saya adalah 204200008. Tugas ini berisikan penjelasan mengenai model pembelajaran yang digunakan atau yang cocok pada pembelajaran IPA, lalu metode yang digunakan dan cocok pada pembelajaran IPA MI atau SD, kemudian media dan materi pada pembelajaran IPA, terakhir adalah menjelaskan evaluasi yang cocok pada pembelajaran IPA di MI atau SD. Berikut adalah penjelasan dari saya. Baiklah, model pembelajaran IPA pada video ini saya akan menjelaskan 5 model pembelajaran yang mana nanti masing-masing model akan dijabarkan mengenai metode yang cocok pada model tersebut, kemudian materi, media, dan evaluasi yang dapat dilakukan pada model pembelajaran tersebut. Model pembelajaran pertama adalah model pembelajaran problem-based learning, di mana model pembelajaran problem-based learning ini memiliki 4 kriteria, yaitu pemecahan masalah, kemudian pengetahuan, kelompok, dan model pembelajaran ini berpusat pada siswa. Dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning atau biasa disebut dengan PBL merupakan penggunaan sebuah kasus atau skenario masalah untuk menentukan tujuan pembelajaran. PBL juga suatu model pembelajaran yang menghadirkan masalah sebagai pembelajaran dan peserta didik dapat menentukan tujuan pembelajaran tersebut melalui masalah tersebut. Selanjutnya, metode yang digunakan pada model PBL adalah metode ceramah yang memiliki kriteria yaitu disampaikan secara lisan oleh guru dan penyampaiannya secara faktual atau fakta. Atau dapat kita simpulkan, metode ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi atau pengetahuan secara lisan oleh seorang guru kepada peserta didiknya yang disampaikan yaitu berupa faktual atau deskriptif. Selanjutnya, dapat menggunakan metode diskusi, di mana kriterianya yaitu menyampaikan pendapat, lalu mempresentasikan hasil dari pendapat tersebut secara per kelompok. Metode diskusi merupakan metode dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran dengan komunikasi interaktif dalam menyampaikan ide atau pendapat dalam suatu forum. Selanjutnya yaitu menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen ini memiliki kriteria yaitu penyampaiannya berupa fakta, diamati dan dapat memahami melalui eksperimen tersebut, atau dapat kita simpulkan adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil prosesnya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Selanjutnya, yaitu materi, media, dan evaluasi dari model PBL ini, saya menggunakan materi gaya dan gerak, di mana media yang dapat digunakan adalah media audiovisual yang dapat berupa gambar dan suara yang menarik sehingga siswa dapat mengerti pembelajaran pada hari itu. Kemudian yaitu menggunakan benda di sekitarnya. Ya, pada materi gaya dan gerak, saya menggunakan ketapel untuk menjelaskan unsur-unsur dari gerak. Kemudian bisa menggunakan dengan bola sebagai penjelasan atau contoh dari gerak. Atau menggunakan media lainnya sesuai dengan materi. Selanjutnya yaitu evaluasi menggunakan penilaian kinerja, di mana
mengharuskan peserta didik untuk mempertunjukkan kinerjanya, bukan menjawab atau memilih jawaban yang sudah ditentukan. Kemudian menggunakan evaluasi PBL sendiri, yaitu menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh peserta didik sebagai hasil pekerjaan mereka dan mendiskusikan hasil pekerjaannya secara bersama-sama. Model pembelajaran selanjutnya atau yang kedua adalah model pembelajaran SAFI atau somatis, auditory, visual, dan intelektual, di mana model pembelajaran SAFI ini memiliki 4 unsur, yaitu somatis, artinya belajar dengan bergerak dan berbuat, auditory, belajar dengan mendengar dan berbicara, visual, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, dan intelektual, yaitu belajar memecahkan masalah. Di mana dapat kita simpulkan, SAFI adalah model pembelajaran yang menekankan pada belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Kemudian metode yang digunakan pada model pembelajaran SAFI ini adalah metode ceramah. Kemudian metode diskusi dan metode simulasi dengan kriteria yaitu pemeranan, penguasaan, dan konsep. Metode simulasi dapat kita simpulkan merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Contohnya adalah metode simulasi pada kegiatan gempa, atau metode simulasi untuk menunjukkan organ pernafasan atau cara bernafas. Selanjutnya, yaitu materi, media, dan evaluasi dari model pembelajaran SAFI. Materi yang saya ambil untuk model pembelajaran SAFI ini adalah organ pernafasan, di mana dapat menggunakan media visual yaitu berupa gambar, yang dapat menunjukkan organ apa saja yang digunakan dalam pernafasan atau pada materi lainnya. Materi selanjutnya yaitu flashcard atau kartu-kartu bergambar. Evaluasi yang digunakan adalah ujian tertulis, di mana guru menyiapkan beberapa item pertanyaan dan siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis. Guru juga memperoleh informasi melalui jawaban dari siswa. Kemudian ujian lisan yaitu guru menggunakan sekumpulan item pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana, kemudian diberikan kepada siswa dan siswa menjawab tanpa media tulis atau melalui lisan. Kemudian uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang harus dijawab oleh siswa atau peserta didik. Dengan menjawabnya adalah mengekspresikan pikiran peserta didik tersebut. Model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PJBL, di mana kriterianya yaitu bermakna, penyelesaian, bertanggung jawab, dan menghasilkan produk. Dapat kita simpulkan, PJBL merupakan model yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Metode yang digunakan pada model PJBL ini adalah metode ceramah, kemudian metode diskusi, dan metode eksperimen. Ketiga metode ini dapat dilihat penjelasannya pada layar. Selanjutnya, materi, media, dan evaluasi dari model PJBL. Materi yang saya ambil adalah materi bunyi. Media yang dapat digunakan untuk model PJBL dan materi bunyi adalah media audio, yaitu berupa suara, dan audio visual berupa video pembelajaran yang dapat dibuat sendiri oleh pendidik atau diambil dari kanal YouTube. Kemudian benda yang ada di sekitar siswa. Contohnya membuat telepon dari gelas plastik bekas yang terdiri dari gelas plastik bekas dan benang yang kedua benda tersebut banyak di sekitar siswa. Selanjutnya yaitu evaluasi yang digunakan pada model PJBL adalah evaluasi rubrik. Penilaian
adalah alat bagi pendidik dalam menetapkan kriteria penilaian tugas yang dikerjakan siswa yang berisi kalau pada rubrik yaitu deskripsi tugas atau judul, kemudian skala atau skor penilaian, ketiga komponen dimensi yang harus diperhatikan pada tugas, dan deskripsi kualitas kinerja siswa. Evaluasi yang kedua pada model PJBL ini adalah portofolio, yaitu merupakan folder atau dokumen yang merupakan contoh hasil karya siswa yang menuntut siswa untuk dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja yang mengharuskan peserta didik untuk mempertunjukkan kinerjanya, bukan menjawab atau memilih jawaban yang sudah disediakan oleh pendidik. Model yang keempat adalah model pembelajaran inquiry, yang mana model pembelajaran ini memiliki kriteria yaitu berpikir kritis, mandiri, aktif, dan dapat menganalisa. Dapat kita simpulkan, inquiry learning merupakan aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk aktif, berpikir kritis, menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Metode yang digunakan pada model inquiry ini adalah metode ceramah, kemudian metode eksperimen, dan metode demonstrasi, yang mana memiliki kriteria memperagakan, menggunakan, dan media. Dapat kita simpulkan, metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan untuk melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Kemudian adalah materi atau media dan evaluasi dari model inquiry. Pada materi saya mengambil materi macam-macam sumber energi dengan media yang dapat digunakan pada model inquiry, dan materi tersebut adalah media audiovisual berupa video pembelajaran yang dapat kita akses melalui YouTube atau guru membuat video pembelajaran sendiri. Kemudian adalah benda di sekitar siswa, yaitu contoh pada materi macam-macam sumber energi, membuat kincir angin dan kincir air dari botol plastik, kemudian tutup botol plastik, stik es krim, kertas, ataupun pipet, sesuai dengan gambar yang ada di layar. Selanjutnya, evaluasi yang digunakan adalah rubrik, portofolio, dan penilaian kinerja, yang mana ketiga evaluasi tersebut sudah dijelaskan pada model sebelumnya. Model yang kelima adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning, atau biasa disingkat dengan CTL, di mana CTL memiliki kriteria yaitu adanya keterlibatan siswa, kemudian siswa mengalami dan mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa. Dapat kita simpulkan, CTL merupakan konsep belajar yang melibatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep yang dipelajarinya dan mengaitkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa dalam kehidupan sehari-hari. CTL juga dapat mencapai tujuan pembelajaran melalui kehidupan yang nyata di sekitar siswa. Selanjutnya, metode yang digunakan pada model CTL adalah metode ceramah, metode diskusi, dan metode demonstrasi, yang mana penjelasan dari ketiga metode tersebut dapat dilihat di layar. Selanjutnya yaitu materi, media, dan evaluasi dari model CTL. Materi yang saya gunakan adalah materi sifat-sifat cahaya dengan medianya yang dapat digunakan pada model CTL dan materi sifat-sifat cahaya adalah media audiovisual berupa video pembelajaran, kemudian benda di sekitar siswa, yaitu berupa lilin. Penggunaannya, siswa dapat melihat sifat-sifat cahaya dari penggunaan lilin, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap ruangan yang digunakan.
Selanjutnya, yaitu evaluasi yang digunakan pada modul CTL adalah evaluasi observasi, suatu teknik untuk menyediakan evaluasi terhadap hasil belajar dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional mengenai hasil belajar peserta didik. Kemudian penilaian kinerja adalah yang mengharuskan peserta didik untuk mempertunjukkan kinerjanya pada pembelajaran, bukan menjawab atau memilih jawaban yang sudah disediakan. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa model pembelajaran yang digunakan pada mata pembelajaran IPA itu sangat banyak, yang mana model dan metode ini dapat digunakan tergantung pada materi yang diajarkan. Kemudian evaluasinya yaitu banyak, dari evaluasi jenis ujian, kemudian evaluasi jenis soal, lalu evaluasi portofolio, evaluasi penilaian kinerja, wawancara, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah video mengenai model pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Sekian video saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton.